Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Servi Fardayola akan mempresentasikan hasil seminar kimia, yaitu yang berjudul Perbandingan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid pada Tumbuhan Gayam dan Buah Purnajiwa. Sebelumnya, yang terhormat kita ucapkan kepada dosen pemangku mata kuliah ini, Ibu Dr. Heri Desi Kurniawati, MSI, SPD, MSI, dan Ibu Maulindra Mulia, MSI. Baiklah, langsung saja saya masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pada latar belakang ini, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Nah, kenapa begitu? Nah, yang dinyatakan dengan tanaman yang tumbuh di daerah ini merupakan sumber dari bahan-bahan kimia alami yang diketahui berpotensi sebagai obat dan sebagian telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, berdasarkan uji pendahuluan terhadap ekstrak etanol kulit batang gayam mengandung senyawa flavonoid serta mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai IC 50 sebesar ppm. Nah, kandungan senyawa flavonoid ini pada ekstrak etanol kulit batang gayam ini dan kemampuannya dalam merangkai radikal bebas ini menyebabkan dilakukannya penelitian ini. Kenapa? Dengan cara mengisolasi, mengidentifikasi, dan menguji aktivitas antioksidan senyawa flavonoid yang terkandung pada kulit batang gayam ini. Nah, langsung saja kita masuk saja ke apa sih yang dimaksud dengan flavonoid itu sendiri. Flavonoid itu adalah tumbuhan yang paling umum dan terbesar polifenolnya yang dapat mencegah cedera akibat radikal bebas. Nah, kenapa begitu? Flavonoid ini juga dibagi menjadi 6 subkelas berbeda. Yang pertama itu flavan, thiols, contohnya itu katesin, epitacatesin. Nah, yang selanjutnya flavanol. Contohnya quercetin, camphorol, dan myristin. Nah, yang ada lagi flavon, contohnya apigenin, luteolin. Nah, selanjutnya flavonols, contohnya quercetin, naringenin. Nah, di antara yang tersebut dapat kita simpulkan lagi bahwa studi prospektif menunjukkan asupan flavonoid ini dapat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis. Selain itu, asupan flavonoid ini yang tinggi juga dikaitkan dengan kesehatan yang baik dan kesejahteraan di usia tua. Baiklah, langsung saja kita telah mengetahui pengertian dari flavonoid, langsung saja kita masuk kepada tumbuhannya. Yang pertama itu tumbuhan buah purnajiwa. Nah, buah purnajiwa ini merupakan salah satu jenis tumbuhan dari keluarga Epicocinae yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Nah, di sana kita dapat mengidentifikasi bahwa di dalam daun tumbuhan tersebut mengandung senyawa golongan alkaloid serta ekstrak tersebut setelah dilakukan uji ternyata memiliki daya sitotoksik dengan nilai LC50 sebesar 330,58 kg per mililiter. Nah, di antara seperti itu, senyawa antioksidan ini semakin berkembanglah pemanfaatnya pada bidang pangan dan kesehatan. Pada bidang pangan, antioksidan ini dapat berperan sebagai bahan pengawet. Selain itu, dalam bidang kesehatan, senyawa antioksidan ini juga memiliki peranan yang sangat penting. Senyawa antioksidan telah dibuktikan secara ilmiah untuk mengurangi risiko penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan jantung koroner. Nah, di antara itu, banyak eksperimen telah dilakukan pada senyawa uji antioksidan ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada tujuan penelitian dari penulisan seminar ini, yaitu penulisan ini bertujuan untuk membedakan hasil antioksidan flavonoid tumbuhan batang gayam dan buah purnajiwa. Nah,
kita masuk ya ke kajian teorinya. Nah, kajian teori yang akan kita bahas itu pada kulit tumbuhan gayam, buah purnajiwa, dan nah yang pertama kita masuk ke kulit tumbuhan gayam. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang tadi, bahwa gayam ini atau disingkat dengan Inocarpus spaghiferus Fox merupakan tumbuhan tropis yang kulit batangnya telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, dan berdasarkan uji pendahuluannya terhadap ekstrak hutan kulit batang gayam yang mengandung flavonoid, nah di sana mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai IC 50-nya sebesar ppm. Nah, kandungan senyawa ini pada flavonoid ini, pada etanol kulit batang gayam ini, dan kemampuannya dalam menangkal radikal bebas menyebabkan dilakukannya penelitian ini dengan mengisolasi, mengidentifikasi, dan menguji aktivitas antioksidannya senyawa flavonoid yang terkandung pada kulit batang gayam ini. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke yang kedua, itu buah purnajiwa. Nah, buah purnajiwa ini telah kita ketahui juga tumbuhan dengan nama latinnya Coxia arboreae Bume, merupakan salah satu jenis tumbuhan dari keluarga Apocynaceae yang berfungsi sebagai sumber antioksidan alami. Nah, selanjutnya yang ketiga itu antioksidan. Nah, antioksidan ini merupakan senyawa antioksidan yang banyak ditemukan pada tumbuhan, baik pada bunga dan pada buah. Nah, selain itu, pada bidang pangan, antioksidan ini dapat berperan sebagai bahan pengawet. Selain itu, dalam bidang kesehatan, senyawa antioksidan juga memiliki peran yang sangat penting. Senyawa antioksidan ini telah dibuktikan secara ilmiah untuk mengurangi risiko penyakit yang bersifat kronis. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bab pembahasan. Yang pertama itu adalah isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid. Nah, dapat kita lihat pada hasil uji flavonoid ekstrak hasil praktisi ini. Nah, pada uji tabel 1 ini adalah hasil uji flavonoid ekstrak hasil praktisi. Nah, di sini ada fraksi-fraksi pekatnya, ada kloroform dan N-butanol, dan ada Aquades. Nah, sedangkan pada kloroform ini memakai reaksinya MgHCl-H2SO4. Nah, dapat terjadi perubahan warnanya kuning menjadi kuning bening. Pada penambahan H2SO4-nya kuning menjadi kuning bening. Nah, pada keterangannya tidak ada senyawa terkandung senyawa flavonoid pada bagian tabel ini. Kalau untuk kloroform. Nah, sedangkan pada N-butanol pada uji MgHCl-nya perubahan warna kuning menjadi jingga. Nah, di sini terdapat positif flavonoid, dan pada H2SO4 kuning menjadi jingga kemerahan. Juga terdapat positif flavonoid. Nah, sedangkan pada fraksi pekat Aquadesnya, fraksinya MgHCl-nya itu jingga menjadi merah marun, terdapat positif flavonoid, dan H2SO4 perubahan warnanya jingga menjadi merah bata. Di sini juga terdapat positif flavonoid. Selanjutnya kita masuk ke daya beda. Nah, daya beda ini daya beda pembentukan dipik pelusida. Nah, pada pemisahan komponen dalam ekstrak butanol ini dilakukan dengan menggunakan KFT preparatif dengan fase gerak kloroform, dan fase diamnya itu ada silika gel GF 254. Nah, hasil pemisahan ekstrak N-butanol ini menghasilkan 4 fraksi, dan hasil pemisahan ditunjukkan pada tabel 2 ini. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengujian antioksidan ini dengan menggunakan metode lipid peroksida amonium biosulfat untuk mengetahui kemampuan ekstrak ini dalam menghambat terbentuknya lipid peroksida, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak etanol ini memiliki nilai daya hambat yang lebih besar dibandingkan dengan ekstrak air dan kontrol positif vitamin E ini.
Nah, sehingga ekstrak butanol ini dilanjutkan untuk dipisahkan dan dimurnikan dengan menggunakan KLT preparatif. Selanjutnya, hasil pengujian aktivitas antioksidan isolat. Nah, di isolat ini pada tabel 6 dapat kita lihat perbandingannya. Itu ada uji kontrol dengan konsentrasi kontrol dan ada digunakan konsentrasi 2, 4, 6, 8. Nah, dapat kita lihat pada observansinya, observansi pada yang kontrol ini tanpa digunakan itu 0,6971, 0,6971 dan 0,6971. Nah, sedangkan rata-rata perendaman radikal bebasnya itu tidak ada dan persen perendaman radikal bebasnya itu ada. Sedangkan pada konsentrasi yang bernilai 2, 4, 6, 8 itu terdapat rata-rata perendamannya itu radikal bebasnya kalau yang 2 dapat 9,40%, yang keempat itu 94,10%, yang ke-6 itu 94,45%, dan yang ke-8 98,32%. Nah, di dalam aktivitas antioksidan penangkal DPH ini pada gambar yang 4 ini menunjukkan bahwa isolat memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan memiliki nilai EC50-nya sebesar 1 ppm. Nah, nilai EC50 yang kecil menunjukkan bahwa isolat itu memiliki efektivitas sebagai penangkap radikal bebas yang baik yang dipengaruhi oleh adanya gugus hidroksi dan gugus 4-oxo pada kerangka flavonoidnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan buah purnajila. Yang pertama itu hasil uji fitokimianya. Nah, pada uji fitokimia ini golongan senyawanya ada flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, seluloid, dan terpenoid. Nah, pada ekstraknya menggunakan N-heksan, etil asetat, etanol. Nah, pada N-heksan ini pada yang positifnya itu steroid, sedangkan yang flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan terpenoid itu negatif mengandung senyawa tersebut. Nah, pada etil asetat ini positifnya terdapat pada flavonoid, saponin, tanin, alkaloid. Sedangkan yang steroid dan terpenoid itu negatif mengandung, tidak teridentifikasi dia. Kalau yang etanol itu tuh yang flavonoid, saponin, tanin, alkaloid itu dia positif mengandungnya. Dan sedangkan yang steroid dan terpenoid itu negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Nah, aktivitas antioksidan ekstrak buah purnajila ini diuji dengan menggunakan metode DPPH dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombangnya maksimum 517 nanometer. Nah, besarnya aktivitas antioksidan ini ditandai dengan nilai EC50-nya, yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas. Nah, pada nilai masing-masing EC50 ini pada masing-masing ekstrak dengan pelarut N-heksan ini, etil asetat dan etanol ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi linear dari kurva hubungan konsentrasi sampel terhadap persen inhibisi dengan persamaan Y sama dengan A X ditambah B. Konsentrasi sampel ppm sebagai sumbu X dan nilai persentase inhibisi sebagai sumbu Y.
Berdasarkan persamaan regresi pada gambar di depan, di sini, yaitu ada 3 hubungan antara konsentrasi hasil ekstrak terhadap persentase indivisi. Nah, diperolehnya yaitu ada 3.524,05 ppm dan 316,09 ppm dan 150,89 ppm. Nah, perbandingan jenis pelarut ini yang digunakan dalam proses ekstraksi mempengaruhi aktivitas antioksidan yang diperolehnya. Berdasarkan hasil uji aktivitas antioksidan ini menunjukkan bahwa penggunaan pelarut pada etanol memberikan nilai EC50 terkecil, aktivitasnya tertinggi dibandingkan pada penggunaan pelarut etil asetat maupun NHEXAN. Hal ini diduga karena di dalam sampel buah purnajwa banyak terdapat senyawa bioaktif yang bersifat polar jika dibandingkan dengan senyawa bioaktif yang bersifat non-polar dan semi-polar, sehingga pelarut polar lebih banyak menarik komponen bioaktif yang ada pada buah purnajwa tersebut. Nah, adapun sebagai pembanding dilakukannya pengujian aktivitas antioksidan terhadap asam ascorbat vitamin C dengan masing-masing konsentrasi 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm. Yang didapatkan itu persen inhibisinya untuk asam ascorbat ini adalah 11,69%, sedangkan nilai IC50-nya pada asam ascorbat ini 32,65% ppm. Nah, hal ini ditunjukkan diperoleh menunjukkan bahwa semua ekstrak memiliki aktivitas antioksidan baik dari pelarut polar maupun non-polar. Perbedaan aktivitasnya yang diperoleh pada setiap ekstrak tersebut kemungkinan disebabkan adanya perbedaan kandungan dan jumlah senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak, sehingga aktivitas antioksidan yang diperoleh juga berbeda. Nah, dapat kita simpulkan pada bab penutup ini bahwa yang pertama itu isolat flavonoid kulit batang kayu ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan dugaan golongan senyawa flavonoid yang terkandung dalam isolat adalah isoflavon. Nah, yang kedua itu ada buah purnajwa ini berdasarkan uji fitokimianya adalah senyawa flavonoid, saponin, tanin, leukoid, dan steroid. Nah, yang ketiga aktivitas antioksidan tertinggi yang diperoleh dari ekstrak menunjukkan menggunakan pelarut etanol yang dengan nilai IC50 sebesar 154,89 ppm, etil asetat dengan nilai IC50 316,09 ppm dan NHEXAN dengan IC50 sebesar 3.524,05 ppm. Nah, hasil dari presentasi saya pada hari ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.